Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Sholli Sodri, Wayasirli Amri, Wahlul Data Milisani Yafqahu Qawli. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya adalah dosen di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada video ini terdiri dari dua hal. Yang pertama, deskripsi tentang mata kuliah, dan yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Untuk deskripsi mata kuliah ini adalah praktek ekonometrika dengan kode mata kuliah EP 032213332. Untuk mata kuliah prasyarat yaitu ekonometrika dan dasar-dasar teknologi informasi. Untuk bobot mata kuliahnya adalah 3 SKS. Mata kuliah ini biasanya diambil pada semester ganjil atau semester 5. Jenis mata kuliahnya adalah mata kuliah wajib. Untuk bentuk pembelajarannya adalah kuliah dan pengampu mata kuliah ini adalah saya, Nur Hidayah. Untuk buku rujukan yang digunakan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah Dasar-Dasar Ekonometrika yang disusun oleh Damodar N. Gujarati dan buku Yuni Prihadi Utomo, yaitu buku yang berjudul Eksplorasi Data dan Analisis Regresi dengan SPSS. Terkait dengan deskripsi mata kuliah praktek ekonometrika, jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum yang bertujuan untuk memberikan keterampilan pada mahasiswa untuk melakukan analisis data menggunakan software-software statistik. Materi pada perkuliahan ini meliputi pengenalan ekonometrika dan software yang digunakan, kemudian teknik pengambilan data, menyiapkan berkas data, analisis regresi dan korelasi baik linear maupun non-linear, uji asumsi klasik, uji validitas pengaruh, uji kebaikan model, variabel dummy, dan interpretasi hasilnya. Mata kuliah ini diharapkan dapat menjadi mata kuliah yang dapat memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melakukan olah data statistik. Capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 5 CPMK. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep penelitian ekonomi dengan metode ekonometrika. Yang kedua, mampu menggunakan SPSS untuk menyiapkan berkas data SPSS, transformasi data, melakukan analisis statistik, menyunting, dan menyajikan keluaran analisis. Yang ketiga, mampu mengestimasi model ekonometrik bersama seluruh uji pendukungnya dan menyajikan hasil estimasinya secara lengkap dan sistematis. Yang keempat, mampu menginterpretasikan hasil estimasi dan menyajikannya dalam format naskah publikasi atau skripsi. Dan yang kelima, mampu mengestimasi dan membahas hasil estimasi model ekonometrik tingkat lanjut. Pada kasus CPMK yang kelima, kita akan menggunakan model regresi variabel dummy. Untuk pokok materi tersebar pada beberapa pertemuan. Yang pertama, untuk pertemuan pertama adalah sebelum mengawalinya dengan praktek, kami akan mengawalinya dengan pengantar dulu. Pengantar terkait metode ekonometrika dalam penelitian ekonomi. Kemudian yang kedua, kita akan mulai mengenal software yang digunakan, yaitu software SPSS. Ya, jadi yang pertemuan kedua akan kita awali dengan pengantar SPSS. Bagaimana konsep manajemen data, kemudian bagaimana cara mengentry dan juga melakukan transformasi data khususnya menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian yang ketiga, kita juga akan melakukan praktik dan simulasi menggunakan software SPSS, bagaimana analisis statistiknya, bagaimana melakukan analisis statistik, dan bagaimana melakukan penyuntingan keluaran. Nah, setelah tahap pertemuan kedua dan pertemuan ketiga, kita akan masuk ke pertemuan keempat untuk melakukan analisis regresi model lengkap. Kita akan melakukan praktek dan simulasi tentunya. Kemudian untuk pertemuan kelima dan pertemuan keenam, kita juga akan melakukan praktek dan juga simulasi bagaimana melakukan uji kebaikan model dari hasil analisis regresi yang sudah kita lakukan. Dan bagaimana melakukan uji validitas pengaruh dan juga bagaimana melakukan interpretasi terhadap uji-uji tersebut.
Nah, setelah itu kita akan melewati ujian tengah semester, kemudian kita lanjutkan dengan praktek dan juga simulasi melakukan uji asumsi klasik. Nah, yang dimana ada 5 uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji multikolinearitas, kemudian uji normalitas residual, lalu uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan juga uji spesifikasi model. Kelima uji tersebut akan kita lakukan pada pertemuan ke-7 sampai dengan pertemuan ke-11, tentunya melalui praktek dan simulasi. Lalu yang pertemuan ke-12, setelah mahasiswa mampu melakukan uji kebaikan model, uji validitas pengaruh, hingga uji asumsi klasik, maka kita akan melakukan bagaimana interpretasi model dasar ekonometrika. Kemudian kita masuk ke tingkat yang lebih lanjut, kita akan belajar bagaimana analisis regresi variabel dummy. Jadi jika ada salah satu variabel dummy di model regresi kita atau model ekonometrika, nah itu akan kita bahas pada pertemuan ke-13. Lalu yang pertemuan terakhir tentunya akan ada review materi dan juga penugasan. Nah, untuk metode pembelajaran pada perkuliahan ini akan terdiri dari 5 metode. Yang pertama adalah ceramah atau pengantar oleh dosen sebelum melakukan praktek, dan pada saat praktek tentu dosen akan memberikan pengantar begitu. Terus kemudian yang kedua ada praktek dan simulasi. Nah, selama perkuliahan kita akan banyak melakukan praktek dan juga simulasi dengan harapan nanti mahasiswa akan bisa melakukan olah data setelah mengambil mata kuliah ini. Yang ketiga adalah studi kasus. Kita akan membahas studi kasus yang terkini, kemudian mengimplementasikannya dalam sebuah penelitian dengan model ekonometrika. Kemudian yang keempat ada kuis, bisa tanya jawab atau ujian lisan. Dan yang kelima adalah pengayaan. Demikian tadi terkait dengan deskripsi mata kuliah praktek ekonometrika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan dan juga kesehatan kepada kita sehingga saat ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti kuliah praktik ekonometrika. Nah, pada hari ini perkuliahan praktek ekonometrika kita diawali dengan pengantar metode ekonometrika dalam penelitian ekonomi. Karena basicnya sebelum teman-teman ngambil praktek ekonometrika, teman-teman harus lulus dulu. Salah satunya adalah mata kuliah ekonometrika, gitu ya. Nah, untuk itu sebelum nanti kita praktek olah data dan lain sebagainya, teman-teman harus kita review dulu seperti apa pengetahuan teman-teman terkait ekonometrika yang telah kalian ambil kemarin, gitu ya. Nah, untuk capaian pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, teman-teman diharapkan mampu memahami tentang teori ekonometrika dalam penelitian ekonomi. Terus kemudian yang kedua, teman-teman mampu menjelaskan terkait dengan konsep penelitian ekonomi menggunakan metode ekonometrika. Terus yang ketiga, teman-teman nanti juga diharapkan mampu untuk membuat bagan alur terkait dengan penelitian ekonomi menggunakan metode ekonometrika. Oke, yang pertama kita awali dengan pengertian dan arti penting ekonometrika. Nah, jadi kalau teman-teman kemarin sempat ngambil ekonometrika itu berasal dari berapa kata? Ada 2 kata ya, 2 kata yaitu ekono dan metrik, yang dimana secara literal itu diartikan sebagai ukuran-ukuran di bidang ekonomi. Kemudian ekonometrika ini dikenal dengan gabungan dari beberapa disiplin ekonomi. Yang pertama adalah teori ekonomika, terus kemudian ada matematika ekonomi dan statistika ekonomi. Nah, dari ketiga tiga teori ini diaplikasikan untuk mengukur hubungan atau relasi antara berbagai variabel ekonomi di dunia nyata. Terus kemudian setelah kita tahu hubungan, jadi misalnya ketika kita mau melakukan konsumsi, nah konsumsi itu kan biasanya dipengaruhi oleh beberapa
faktor. Salah satunya adalah pendapatan kita berapa. Selain itu ada apa lagi yang mempengaruhi? Misalnya ada kekayaan ya, kekayaan kita juga mempengaruhi berapa konsumsi yang kita lakukan. Nah, yang kita keluarkan gitu ya. Terus kemudian setelah kita mengetahui hubungan dari beberapa variabel ekonomi dapat diukur, maka akan dapat setelah kita mengetahui bisa diukur, terus kita bisa melakukan prediksi gitu ya. Nah, oleh karena itu ekonometrika memiliki nilai yang sangat penting bagi ahli ekonomi. Nextnya, nah ada relasi ekonomi, variabel ekonomi, dan juga teori ekonomi. Relasi ekonomi ini menunjukkan, namanya juga relasi ya, berarti ada interaksi saling pengaruh dan mempengaruhi antara dua variabel atau lebih. Terus kemudian dalam relasi ekonomi, variabel yang mempengaruhi disebut di apa? Biasanya kita ada model ya, ada model variabel dependen dan variabel independen. Nah, biasanya ada yang disebut dengan mempengaruhi dan dipengaruhi. Ya, yang mempengaruhi itu disebut dengan variabel independen, sedangkan yang dipengaruhi disebut variabel dependen, gitu ya. Terus hubungan ekonomi itu kalau diamati secara terus-menerus dari waktu ke waktu, kita akan bisa membuat suatu hubungan bisa membangun teori baru ya. Dari pengamatan itu kita bisa membuat teori baru gitu. Nah, salah satu metode pengamatannya kita bisa menggunakan analisis regresi. Nah, analisis regresi ini adalah alat analisis statistik yang memiliki kemampuan untuk mengukur arah dan besarnya pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lainnya gitu. Nah, salah satu alat regresinya itu adalah metode ekonometrika. Ada 8 tahap untuk menjalankan metode ekonometrika ini, terutama untuk penelitian di bidang ekonomi. Nah, yang pertama, sebelum teman-teman melakukan penelitian, itu yang pertama harus memiliki landasan teori. Nah, jadi teman-teman harus punya teori atau hipotesisnya gitu. Biasanya berdasarkan teori tertentu gitu. Misalnya ada teori konsumsi gitu. Nah, teori konsumsi yang terkenal dari Franco Modigliani ya. Nah, itu membahas kalau konsumsi itu dipengaruhi oleh pendapatan dan kekayaan gitu. Terus setelah kita mengetahui, oh ada nih teorinya, misalnya kita pengen penelitian terkait dengan konsumsi itu dipengaruhi oleh apa aja gitu ya. Nah, tadi teorinya udah ketemu, teorinya Franco. Nah, setelah itu kita buat model matematikanya. Nah, seperti apa kita cari di mana? Review di literatur ya. Kita cari di literatur, bisa di jurnal atau bisa juga di buku. Terus kemudian yang ketiga, setelah kita membuat model matematikanya, terus kita turunkan ke model ekonometrikanya. Terus kemudian setelah kita punya model ekonometrikanya, kita cari datanya di lapangan. Nah, kemudian kita juga, setelah didapatkan data, yang kelima adalah melakukan analisis regresi atau melakukan estimasi parameter model ekonometrika. Terus kemudian yang selanjutnya setelah kita olah datanya, kita dapatkan hasilnya, setelah itu kita lakukan uji hipotesis. Nah, setelah dapat uji hipotesisnya, terus kita lakukan peramalan atau prediksi. Nah, setelah tahap ke-1 dan tahap ke-7 itu sampai tahap 7 terlewati, kita bisa menggunakan model tersebut untuk tujuan-tujuan kontrol dan kebijakan. Oke, seperti apa tahapannya? Kita coba reviewkan di sini ya. Nah, yang pertama pengungkapan teori atau hipotesis. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, yang pertama dari tahap penelitian menggunakan metode ekonometrika adalah pengungkapan teori atau hipotesis. Contohnya di sini, misalnya kita mengetahui nih ada teori yang namanya teori konsumsi life cycle hypothesis. Itu lumayan terkenal ya, miliknya Franco Modigliani. Nah, di mana dia mengatakan bahwa konsumsi seorang individu itu akan dipengaruhi paling tidak oleh dua hal, yaitu oleh pendapatannya dan juga kekayaannya. Oke, kita ketemu teorinya. Terus kemudian yang kedua tahap selanjutnya adalah kita membuat formulasi modelnya. Nah, kalau formulasi model matematis teorinya menurut
teori konsumsi life cycle hypothesis. Kalau yang secara agregat itu rumusnya adalah C konsumsi sama dengan alfa W ditambah dengan BY gitu ya. Dimana C itu adalah konsumsi, Y adalah pendapatan, dan W adalah kekayaan. Kemudian di situ ada alfa. Alfa itu adalah marginal propensity to consume. Di situ ada alfa W berarti marginal propensity to consume dari kekayaan. Terus kemudian ada B. B di situ juga menunjukkan marginal propensity to consume pendapatan. Nah, marginal propensity to consume dan to consume itu apa? Itu tuh kayak semacam tambahan. Kira-kira seseorang kalau dapat tambahan kekayaan, terus dia akan konsumsinya akan tambah enggak gitu loh. Itu yang disebut dengan marginal gitu. Jadi tambahan untuk konsumsi setelah dia mendapatkan tambahan kekayaan atau pendapatan gitu. Kan orang akan cenderung ketika aku gajinya naik nih, mungkin kecenderungannya akan konsumsinya juga naik gitu ya. Nah, gitu itu. Terus kemudian yang selanjutnya nomor berapa ini? Tahap selanjutnya ya. Tahap selanjutnya adalah tadi kita sudah bikin formulasi model matematisnya. Sekarang kita buat formulasi untuk analisis regresinya atau disebut dengan formulasi model ekonometrika. Nah, perbedaannya di sini teman-teman bisa perhatikan. Di sini ada konsumsi, ada sedikit perbedaan ya. Nah, konsumsi di sini adalah disebut sebagai variabel dependent. Terus kemudian ada Y dan W di situ karena tadi konsumsi itu dipengaruhi oleh kekayaan dan pendapatan. Berarti Y dan W adalah variabel independen. Nah, terus di situ juga ada beta 0, beta 1 dan beta 2. Beta 0, beta 1 dan beta 2 itu adalah parameter model. Tetapi dibagi menjadi dua. Beta 0 itu adalah konstanta. Terus kemudian beta 1 dan beta 2 adalah koefisien fungsi. Nah, konstanta itu biasanya mencerminkan ketika nilai variabel independennya 0, maka dia konsumsi akan tetap sebesar segitu, atau variabel dependennya akan tetap sebesar nilai konstanta. Terus kemudian di situ ada simbol error, simbol E ya. Nah, error di situ menunjukkan error term atau unsur pengganggu atau unsur kesalahan. Biasanya itu mewakili variabel kesalahan dari regresi kita gitu ya. Misalnya ternyata konsumsi itu tidak hanya dipengaruhi oleh kekayaan dan pendapatan, tetapi ada variabel yang lain yang ternyata juga mempengaruhi tetapi tidak kita masukkan ke dalam model. Nah, makanya di situ kita masukkan sebagai error. Nah, disimbolkan E gitu ya. Oke, next. Tahap selanjutnya setelah kita membuat model ekonometrika adalah kita mencari datanya. Setelah itu datanya kita inputkan. Nah, setelah kita input, next kita lakukan analisis regresi. Nah, atau kita lakukan estimasi parameter model ekonometrika. Ada beberapa software yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis regresi. Gitu ya. Di sini di contoh ini saya menggunakan SPSS. Nah, begitu juga yang akan kita pelajari selama semester ini ya, kita akan coba olah data menggunakan SPSS gitu. Meskipun ada juga software yang lain ya, bisa pakai Evius gitu, Stata gitu, sudah banyak sekali yang mengembangkan. Jadi kita tidak perlu menghitungnya secara manual gitu. Nah, ini hasil perhitungan dari parameter dari SPSS gitu ya. Nah, di sini diketahui nilai beta. Ini adalah tabel koefisien. Di situ ada C hat ya. C-nya ada tanda topinya. Di situ menunjukkan bahwa ini adalah nilai prediksi. Nah, di situ diketahui nilai konstanta adalah 25,854. Terus kemudian untuk nilai Y-nya sebesar 0,695 dan untuk nilai W-nya adalah 0,093 W. Nah, ini hasil perhitungan kita sebesar ini. Oke, untuk lebih lanjutnya bagaimana cara membacanya tentunya akan kita pelajari nanti setelah teman-teman sudah berhasil mempraktekannya di next pertemuan gitu ya. Terus kemudian ini ada
setelah kita dapat hasilnya ya, tadi kita udah dapat hasilnya, terus langkah selanjutnya adalah kita lakukan beberapa pengujian. Nah, uji yang pertama adalah uji asumsi klasik. Jadi ada 5 asumsi klasik ya yang harus dipenuhi. Teman-teman masih ingat di ekonometrika apa aja uji asumsi klasiknya itu? Uji multikolinearitas, normalitas residual. Terus ya, hetero, autokorelasi, dan spesifikasi model. Ada 5 uji itu yang harus kita lewati untuk bisa membaca hasil dari analisis regresi kita. Terus kemudian selain itu juga harus melewati uji kebaikan model. Uji kebaikan ada 2. Kebaikan model itu biasanya menggunakan 2. Yang pertama ada R-square dan yang kedua ada uji F. Nah, terus kemudian yang ketiga ada uji validitas pengaruh. Nah, ini digunakan untuk mengetahui atau untuk menentukan kira-kira kalau tadi ada 2 variabel independen kita, nah kira-kira dari 2 variabel independen itu yang berpengaruh signifikan yang mana terhadap konsumsi gitu ya. Itu nanti menggunakan uji T. Nah, perhatikan ada catatan di situ. Nah, poin 2 dan poin 3 itu tidak valid hasilnya ketika hasil estimasi model ekonometrikanya tidak lolos 4 uji asumsi klasik yang terakhir. Nah, berarti harus lolos 4 uji asumsi klasik yang terakhir, baru kita bisa ke tahap selanjutnya. Gitu nggih. Terus kemudian ini 2 yang terakhir kita sudah melakukan analisis data, kemudian sudah melakukan uji asumsi klasik, uji kebaikan model, ternyata lolos gitu nggih. Selanjutnya kita bisa melakukan peramalan. Nah, di peramalan ini kita perhatikan datanya tadi. Nah, ini peramalan atau prediksi ini mengacu pada penghitungan pada nilai variabel dependen ketika nilai variabel independen diketahui. Jadi kita lihat di data kita di responden ke-10. Saya kembalikan ke data di responden ke-10. Teman-teman perhatikan. Responden 10 konsumsinya sebesar 141,1, kemudian untuk pendapatannya sebesar 80,4 dan untuk kekayaannya sebesar 631. Nah, kita bisa melakukan prediksi menggunakan hasil analisis regresi yang sudah kita peroleh. Nah, di sini kita masukkan aja rumusnya. C hat ya, dia menunjukkan ini loh nilai prediksinya gitu. Nah, kalau kita masukkan konstantanya adalah 25,854 terus ditambah dengan 0,695 dikali dengan nilai kekayaannya, pendapatannya tadi adalah 80,4 ya di responden 10. Terus kemudian untuk kekayaannya kita dapat koefisien sebesar 0,093 kemudian dikali dengan 631. Nah, tadi kekayaannya sebesar 631 ya udah, terus kita hitung, maka kita ketemu angkanya sebesar 141,415. Nah, ternyata angka ini sama nggak hasilnya dengan yang tadi? Sama atau berbeda? Kita cek. Ada sedikit perbedaan. Nah, ada sedikit perbedaan. Itu menunjukkan bahwa peramalan atau prediksi itu belum tentu hasilnya sama. Oleh karena itu kita memasukkan unsur error term di dalam model kita. Karena bisa jadi yang sebesar berapa? 1 tadi dipengaruhi oleh apa gitu ya. Yang tidak kita masukkan di dalam model gitu. Terus kemudian yang terakhir dari tahap ekonometrika kita bisa menggunakan model yang sudah kita buat tadi untuk tujuan-tujuan kontrol dan kebijakan. Misalnya tadi kita penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Nah, kita ketemu nilai estimasi beta satunya adalah sebesar 0,695. Nah, 0,695 ini merupakan nilai estimasi dari MPC, Marginal Propensity to Consume. Terus dari nilai MPC kita bisa ngitung kalau ternyata kita mengkonsumsi sebesar 0,69, kalau kita punya pendapatan 1, berarti kemungkinan untuk kita menabung adalah sebesar 1 dikurangi dengan nilai 0,695, ketemunya 0,3005 ya. Artinya jika pendapatan seseorang naik 1 juta rupiah, maka kemungkinan dia akan menabung sebanyak 305.000 rupiah. Gitu. Terus kemudian ini di level makro kita juga bisa menghitung multiplier income-nya.
Jadi income multiplier-nya berapa? Kita bisa hitung dengan rumus MPC sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi MPC. Nah, tuh ketemunya 3,279. Dimana di level makro itu bisa kita artikan kalau pemerintah melakukan investasi atau pengeluaran pemerintah di wilayah penelitian sebesar 1 miliar rupiah, maka pendapatan secara keseluruhan akan naik sebesar 3,279 miliar rupiah gitu. Nah, itu tadi untuk materi kita hari ini. Nah, setelah dari materi kita dari awal sampai akhir tadi, saya punya tugas buat teman-teman untuk kita bersama-sama membuat bagan alur. Jadi tadi udah saya jelaskan tahapannya seperti apa. Nah, saya pengen teman-teman membuat bagan alur dari penelitian menggunakan metode ekonometrika. Silahkan teman-teman bisa scan, silahkan ditambahkan di situ, silahkan teman-teman buat di bagan alur. Kira-kira kalau kita mau melakukan penelitian menggunakan metode ekonometrika, tahap-tahap apa aja yang harus kita lakukan gitu. Oke, saya cek ya, apakah teman-teman sudah berhasil membuat bagan alur? Oke. Oke. Nah, ya, ini. Nah, ini bagan alur kita ya, teman-teman. Jadi setelah kita mendapatkan landasan teorinya apa, terus kita buat formulasi hipotesis matematisnya, terus kita buat model ekonometrika, terus kita cari datanya, kita input data, terus kita hitung, kita lakukan analisis regresi, kita hitung, setelah itu kita lakukan uji kebaikan model, uji validitas pengaruh, kemudian dilakukan uji asumsi klasik, setelah itu bisa kita interpretasikan hasilnya, dan yang terakhir kita akan bisa melakukan prediksi dan peramalan gitu ya. Oke, saya kira cukup untuk perkuliahan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terus untuk minggu depan, karena kita sudah tahu tahapannya seperti apa, maka minggu depan kita akan mulai praktek menggunakan software SPSS. Itu saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.